Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih. Glory, glory Manchester United. Casemiro menjadi titik lemah di lini belakang Manchester United saat dihajar Crystal Palace. Meski begitu, manajer setan merah Erik ten Hag tidak mau menyalahkan sang pemain. Casemiro tercatat 8 kali dilewati pemain lawan dan itu adalah rekor di Premier League musim ini. Selain itu, pemain asal Brazil itu membuat blunder yang berujung pada gol keempat Crystal Palace. Erik ten Hag tidak mau menyalahkan Casemiro meski sang pemain tampil sangat buruk kontra Crystal Palace. Menurutnya, kekalahan ini adalah beban yang ditanggung bersama. Pendukung Manchester United menyerukan agar Ole Gunnar Solskjaer kembali menangani sementara manajer setan merah. Seruan pendukung MU imbas dari kekalahan yang memalukan dari Crystal Palace dalam lanjutan Liga Premier Inggris. Ramai pendukung Manchester United di media sosial. Ole Gunnar Solskjaer mau kembali ke klub sebagai manajer sementara hingga akhir musim. Pendukung MU marah terhadap manajer asal Belanda Erik ten Hag mencapai titik terendah baru di musim yang penuh bencana saat timnya dihancurkan Crystal Palace 0-4 di Selhurst Park. Ini adalah penampilan dan hasil yang pasti akan mengakhiri semua perdebatan mengenai apakah Ten Hag harus tetap menjadi manajer MU musim depan. Namun banyak pendukung percaya bahwa Ten Hag harus segera dipecat dan merekrut bos sementara untuk 3 pertandingan terakhir di Liga Premier Inggris dan final Piala FA melawan Manchester City. Sebagian besar penggemar MU menyerukan kembalinya Ole Gunnar Solskjaer. Spekulasi baru muncul terkait kursi pelatih MU. Jose Mourinho dilaporkan siap kembali menjadi manajer setan merah musim depan. Menurut laporan Manchester Evening News, Jose Mourinho sangat tertarik untuk menggantikan Erik ten Hag sebagai manajer MU di musim depan. Sang manajer merasa bahwa urusannya di Old Trafford masih belum selesai. Ia punya ambisi untuk membawa setan merah meraih lebih banyak trofi juara. Itulah mengapa ia siap untuk kembali ke Manchester United dan menjadi juru taktik setan merah yang baru. Namun laporan tersebut mengklaim bahwa keinginan Mourinho itu bakal bertepuk sebelah tangan. Manajemen MU dikabarkan tidak berminat mempekerjakan kembali Mourinho. Mereka dikabarkan masih kurang sreg dengan kepemimpinan manajer asal Portugal tersebut di periode pertamanya. Itulah mengapa jika mereka memutuskan memecat Erik ten Hag, Mourinho tidak akan masuk dalam daftar penggantinya. Manchester United disarankan merekrut Jose Mourinho khusus untuk final Piala FA karena para pemain dianggap sudah muak dengan Erik ten Hag. Mantan bintang Tottenham Hotspur, Jamie O'Hara, merasa bahwa sudah saatnya Erik ten Hag dipecat dan menyarankan agar MU mengambil keputusan radikal dengan merekrut Jose Mourinho, mantan pelatih setan merah yang punya rekam jejak ciamik meraih trofi menjelang final Piala FA antara Manchester United dan Manchester City. Legenda Liverpool Jamie Carragher menilai Casemiro sudah saatnya untuk berhenti dari sepak bola level atas setelah tampil buruk saat Manchester United dihajar Crystal Palace. Pada duel itu MU memainkan Casemiro sebagai bek tengah dadakan, namun pemain asal Brazil itu tampil buruk dan bersalah atas 3 gol yang dicetak oleh tuan rumah. Casemiro bisa dibilang menjalani musim yang buruk, karena itu Jamie Carragher menyarankan sang gelandang untuk meninggalkan Manchester United dan pergi ke MLS atau Arab Saudi. Manchester United kembali terpuruk, cerita lama yang kini semakin buruk. Erik ten Hag boleh bersembunyi di balik dalih badai cedera, tapi bukan berarti posisinya aman. Kalah dengan skor telak 0-4 jelas sangat mengecewakan untuk MU. Pertahanan setan merah amburadul, barisan bek kacau, kiper juga tidak cukup bagus. Kebobolan 4 gol di laga ini pun menambah panjang catatan kebobolan MU musim ini. MU juga menambah 2 catatan negatif. Rekor buruk
Mereka pecah, total kebobolan 81 kali di semua kompetisi, terbanyak sejak musim 1976-1977, menelan 13 kekalahan dalam semusim. Pertama kali bagi MU sejak era Premier League. Bahkan dalam skenario terbaik, MU maksimal hanya bisa meraih 63 poin di Premier League musim ini. Angka itu bahkan masih di bawah era kegelapan MU di bawah David Moyes, yaitu dengan 64 poin. Situasi buruk MU tersebut tentu menimbulkan satu pertanyaan besar. Apakah Ten Hag masih layak menangani setan merah? Bisakah Ten Hag harus dipercaya? Melihat angka, Ten Hag memang harusnya segera dipecat. Total poin MU di Liga musim ini jadi yang terburuk dalam satu dekade terakhir. Banyak pemain underperform, bermain jauh di bawah level setan merah. Namun di sisi lain, memecat Erik ten Hag tidak akan semudah itu. MU sudah terlalu sering bergonta-ganti pelatih dalam 10 tahun terakhir, sejak ditinggal Sir Alex Ferguson. Nahasnya di setiap pergantian pelatih, MU mundur kembali ke titik nol. Harus mulai dari awal lagi. Proyek perkembangan tim yang dibangun pelatih sebelumnya pun dibuang begitu saja, lalu dimulai lagi dari awal bersama pelatih baru. Situasinya benar-benar sulit bagi MU, apalagi mengingat fans mereka yang sudah terlalu lama bersabar. Erik ten Hag bertahan atau pergi. Pelatih Erik ten Hag angkat bicara usai MU terus menuai hasil buruk, dengan yang terbaru dihabisi tuan rumah Crystal Palace 4-0 dalam pertandingan pekan 36 Liga Inggris. Dengan posisinya yang kian dalam tekanan pemecatan, Erik ten Hag bertekad untuk terus bertarung sampai akhir. Dengan kampanye 2023-2024 kini sudah ada di penghujung musim. Kinerja Erik ten Hag akan kembali diuji pada 3 laga terakhir MU di Premier League musim ini, saat melawan Arsenal, Newcastle United, dan Brighton and Hove Albion, plus laga final Piala FA melawan Manchester City. Ketimbang meratapi nasib dan terus terpuruk, Erik ten Hag bertekad untuk bangkit. Sang pelatih juga menyatakan akan bertarung sampai akhir, meski situasinya kini sangat sulit. Kritik pedas dilayangkan Ashley Young kepada performa Casemiro saat Manchester United berjumpa Crystal Palace. Mantan kapten MU itu menilai cara bertahan Casemiro pada laga itu amburadul. Casemiro menjadi salah satu titik lemah MU pada laga melawan Crystal Palace. Pemain asal Brazil itu menurut Westcott 8 kali dilewati lawan. Ini adalah rekor terbanyak di Premier League. Salah satu momen di mana Casemiro dilewati lawan terjadi pada menit ke-12. Casemiro dengan mudah dilewati Michael Olise. Upaya tackle yang dilakukan Casemiro justru menjadi awal dari terciptanya gol Olise. Erik ten Hag memainkan Casemiro sebagai bek tengah. Ini bukan posisi asli mantan pemain Real Madrid tersebut. Namun di mata Jamie Carragher, performa buruk Casemiro tidak ada kaitan dengan perubahan peran dan posisinya. Tidak ada nama Bruno Fernandes di skuad Manchester United saat melawan Crystal Palace. Kapten setan merah itu bahkan tidak masuk bangku cadangan. Karir Bruno sebagai pesepak bola profesional cukup panjang, mulai dari Novara, Udinese, Sampdoria, Sporting Lisbon, dan kini Manchester United. Sebelumnya selama membela klub-klub tersebut, Bruno Fernandes tidak pernah terpaksa melewatkan pertandingan karena cedera. Bahkan sejak bergabung dengan MU pada Januari 2020, Bruno Fernandes baru 1 kali melewatkan pertandingan, yaitu laga kontra Tottenham dengan skor 3-2 pada tahun 2022. Itu pun karena sakit, bukan karena cedera. Kini gelandang asal Portugal itu terpaksa melewatkan kunjungan ke Selhurst Park. MU menjamangi Crystal Palace tanpa Bruno Fernandes yang dihantam cedera. Belum jelas cedera macam apa yang mengganggu Bruno Fernandes. Satu yang pasti, cedera ini jadi pengalaman pertama untuk Bruno Fernandes yang membuatnya harus melewatkan pertandingan. Sejak bergabung dengan MU ada beberapa performa minor yang ditampilkan Casemiro. Namun laga melawan Crystal Palace jadi salah satu versi terburuk Casemiro bersama Manchester United. Casemiro mendapatkan rating 5,6 dari Westcott atas aksinya pada duel melawan Crystal Palace. Dia jadi pemain dengan rating paling buruk. Andre Onana yang kebobolan 4 kali dapat rating 6,7 dari situs yang sama. Bukan tanpa alasan Westcott memberikan rekor minor kepada Casemiro. Pemain asal Brazil itu tampil di bawah standar. Salah satu buktinya Casemiro 8 kali dilewati lawan. Ini adalah rekor Premier League musim ini. Selain itu, Casemiro juga terlibat dalam hampir semua proses gol yang dicetak Crystal Palace.
Manchester United berada dalam posisi yang mengenaskan saat ini. Tim berjuluk Setan Merah itu dipastikan bakal gagal lolos ke Liga Champions untuk musim 2024-2025. Kekalahan 4-0 di Selhurst Park itu membuat perolehan poin MU saat ini adalah 54 poin. Mereka terpaut 13 poin dari Aston Villa di peringkat atas. Dengan 3 laga yang tersisa, MU tidak bisa mengejar selisih 13 poin tersebut. Manchester United sebenarnya punya harapan bermain di UCL karena Inggris berkesempatan mendapatkan tambahan 1 tiket di Liga Champions musim depan. Karena UEFA menerapkan sistem baru di kompetisi terbaik antar klub Eropa tersebut. Namun sayang karena wakil Inggris di kompetisi Eropa musim ini kurang bagus, maka jatah tiket tambahan untuk Liga Champions musim depan jatuh ke Serie A dan Bundesliga, sehingga MU fix tidak bisa bermain di Liga Champions musim depan. Target berikutnya dari MU adalah lolos ke Liga Eropa pada musim depan. Namun United bakal sulit untuk meraih tiket ini. MU punya 2 jalur lolos ke Liga Eropa. Pertama melalui Liga, di mana mereka harus finish di peringkat kelima klasemen sementara. Mereka juga bisa meraih tiket tersebut dengan memenangkan final FA Cup. Manajer Manchester United Erik ten Hag memberikan pembelaan terhadap Jonny Evans. Ia menyebut bek senior itu sebenarnya tidak bisa bermain melawan Crystal Palace. Kepada Sky Sport, Erik ten Hag menyebut bahwa Jonny Evans sebenarnya tidak bermain di laga ini. Namun karena Harry Maguire mengalami cedera, ia memaksa diri untuk tampil meski dalam kondisi yang tidak fit. Erik ten Hag salut melihat bagaimana Jonny Evans mencoba memberikan performa terbaiknya selama 90 menit pertandingan. Ia juga memaklumi pada akhirnya sang bek tidak tampil maksimal di pertandingan tersebut.